Lalu ia melihat mayat seorang anak kecil yang sudah dimutilasi. Bahkan si nenek juga mengaku kalau dirinya sering menculik anak kecil dan menjadikannya sebagai santapan. Halo, apa kabar kalian semua yang ada di sana? Kembali lagi di sini bersama saya Rini Santika. Oke, gengs, jadi malam ini ceritanya kita agak beda ya dari malam-malam kemarin. Kalau kemarin kan saya menceritakan hal-hal mistis atau hal-hal gaib-gaib lainnya ya. Tapi kali ini saya akan membahas tentang cerita seseorang yang mempunyai kepribadian psikopat. Oke, untuk info aja, psikopat banyak dibilang salah satu sebagai gangguan kejiwaan. Oke, jadi sama halnya dengan kali ini saya akan membahas kisah yang ditulis oleh seseorang yang bernama Arum. Percaya atau tidak, beneran atau enggak, tapi inilah kisahnya. Di kala itu masih sekitar tahun 1999 dan si Arum ini masih berusia sekitar 14 tahunan. Ia dan orang tuanya tinggal di kota Jakarta. Ayah si Arum ini bekerja menjadi seorang TKI di negara Taiwan. Sementara si Arum ini tinggal di rumah bersama sang ibu. Dan Arum pada saat itu duduk di bangku sekolah kelas 1 SD. Suatu hari si Arum sangat ingin pergi liburan bersama ibunya. Si ibunya Arum ini terus menolak karena uang kiriman ayahnya si Arum ini gak cukup dan hanya cukup untuk biaya sehari-hari. Suatu hari sang ayah mencoba menghubungi si Arum ini lewat wartel milik tetangganya. Di sini si Arum mengatakan, "Ayah, kenapa Arum tidak pernah liburan keluar kota seperti teman-teman Arum? Arum ingin sekali liburan ya." Begitulah rengek si Arum kepada ayahnya. Karena merasa kasihan dengan anak semata wayangnya itu, akhirnya si ayah nih berjanji sama si Arum kalau nanti di akhir liburan semesternya si Arum, si ayah akan mengirimkan uang untuk si Arum jalan-jalan. Lalu akhirnya si Arum sangat senang nih mendengar kabar itu. Keesokan harinya lagi nih, si Arum lalu bilang lagi ke si ibunya, "Bu, jangan lupa ya, akhir semester ini aku pengen liburan nih keluar kota." Lalu si ibu hanya bilang, "Jauh-jauh amat nak, liburan yang deket-deket saja lah." Lalu si Arum marah nih dan ia kekeh pengen liburan keluar kota. Karena si ayah juga sudah berjanji kepada si Arum kalau si Arum ini akan dikirimi uang untuk liburan. Hingga saat liburan semester pun tiba dan si Arum yang selalu ingat janji ayahnya, ia langsung meminta ibunya untuk pergi liburan ke kota. Di sini sang ibu sangat kebingungan sekali karena si ayah belum juga mengirim uangnya. Sesekali si ibunya ini bilang, "Yang sabar ya nak, karena ayahmu ini belum mengirimkan uangnya." Si Arum ini yang gak mau tahu dan terus menerus merengek menagih janji si ayah. Si Arum yakin kalau sebenarnya si ayah sudah mengirimkan uangnya itu kepada si ibunya. Namun uangnya dipakai oleh si ibu, yang padahal emang benar-benar kenyataannya itu belum dikirim. Aduh, si Arum ini sudah berburuk sangka ya pada ibunya. Karena si Arum yang terus-terusan merengek sama si ibunya, akhirnya si ibunya ini merasa risih dan si ibu mencoba menghubungi si ayah. Tapi kali ini si ayah sangat susah dihubunginya. Beberapa hari kemudian nih si ibu mendapatkan kabar dari teman sepekerjaannya si ayah yang kebetulan orang Indonesia juga, kalau ayahnya si Arum ini sedang sakit parah di Taiwan. Si ibu nih kebingungan harus gimana, hingga si ibu nekat menjual perhiasan dan meminjam uang ke tetangganya untuk pergi ke Taiwan. Sebelum pergi ke sana, si ibu nih menitipkan Arum kepada neneknya yang berada di kampung. Si nenek ini adalah mertuanya ibunya si Arum. Jadi si nenek ini adalah ibunya dari ayahnya si Arum. Nah, ibunya si Arum ini berharap nih neneknya si Arum ini punya uang tambahan untuk bekalnya si ibu nih menyusul si ayah. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah desa neneknya si Arum. Si Arum yang pada saat itu masih polos, dia sangat senang sekali ya kalau diajak jalan-jalan keluar kota.
Di sini si Arum belum tahu kalau sebenarnya sang ayah sedang sakit parah. Si ibunya nih memang belum cerita karena si ibu nggak mau kalau si Arumnya ini bakalan sedih ya nantinya. Ketika tiba di rumah neneknya si Arum yang kebetulan hari itu hari Rabu, dan si ibunya langsung aja nih menceritakan kepada neneknya Arum kalau keadaan ayahnya Arum di Taiwan sedang sakit parah. Mendengar hal itu si neneknya lalu iba nih, dan si neneknya memberikan perhiasan yang cukup banyak kepada ibunya untuk bekal pergi ke Taiwan. Di sini ibunya kaget ya, kenapa banyak banget perhiasan neneknya si Arum ini. Namun si ibunya nih berpikir bahwa ya wajar lah ya, yang namanya neneknya itu kan banyak sawahnya. Arum sendiri sampai saat itu belum tahu kalau keadaan ayahnya itu sedang sakit parah. Dan si Arum juga baru pertama kali nih ketemu dengan si neneknya ini. Karena maklum lah ya, jarak yang begitu jauh dari kota ke desa itu. Dan ditambah lagi dengan keadaan keuangannya keluarga Arum yang pas-pasan. Singkat cerita, lalu keesokan harinya si ibu nih pergi ke luar negeri untuk menemui si ayahnya Arum. Sementara si Arum di sini dititipkan di rumah neneknya. Nah, setelah ibunya pergi nih, terlihat sekali di sini si nenek yang tadinya baik sama si Arum sekarang terlihat seperti tidak suka dengan keberadaan Arum. Sesekali nih si nenek ini sering membentak si Arum dengan mengatakan, "Kalau kamu mau tinggal di sini jangan berbuat ulah." Di sini Arum nih ketakutan dan hanya bisa menangis. Esok harinya nih yang si nenek kemarin tidak suka dengan keberadaan Arum, akhirnya sekarang berbalik ya, jadi sangat baik banget kepada si Arum ini. Si nenek mengatakan, "Nak, kalau kamu mau makan, ambillah makananmu di meja makan karena sudah nenek siapkan." Arum yang saat itu memang lagi lapar tapi gak berani bilang. Akhirnya dia makan dengan sangat lahap sekali. Si Arum juga nanya ke si nenek, "Nek, ini daging apa sih? Kok enak sekali?" "Itu daging kerbau, Nak, masa daging manusia?" ucap si nenek gitu ya. Lalu si neneknya nih mulai nyeloteh lagi ya, "Emangnya Arum mau makan daging manusia?" Arum pun di sini sedikit bercanda dan mengatakan, "Enggak ah Nek, daging manusia itu kan alot." Ih, kebayang gak sih harus makan daging manusia? Kok gue jadi mual gini ya? Setelah itu nenek mengajak Arum pergi untuk mencari kayu di hutan. Ketika sedang mencari kayu, Arum pun sangat ketakutan ketika ada ular yang melintas di depannya. Kemudian nih si nenek mencari batu dan menumbuk kepala ular itu. Anehnya setelah itu si nenek mencincang ular itu. Ih, sadis banget ya si nenek ini. Padahal si ular itu udah mati loh. Setelah sore hari mereka akhirnya pulang ke rumah. Rumah si nenek ini memang jauh terpisah ya dari warga sekitar, karena memang berada di pelosok dan hal itu cukup wajar lah ya. Dan malam harinya, kebetulan saat itu adalah malam Jumat, Arum tiba-tiba sangat merasa ketakutan nih. Arum pun tiba-tiba memanggil neneknya dan kemudian Arum mengatakan, "Nek, kok tiba-tiba Arum takut ya?" Si nenek Arum ini hanya mengatakan, "Cepat kamu masuk ke kamar dan tidur." Arum pun akhirnya masuk ke kamar dan berusaha untuk tidur. Di sini Arum mendengar suara-suara aneh. Hal itu jelas membuat Arum merasa sangat gelisah. Namun Arum yang sangat lelah pada saat itu karena dia siangnya telah membantu nenek mencari kayu dan ia akhirnya tertidur sangat lelap. Malam harinya Arum bermimpi didatangi oleh seorang anak kecil. Si anak kecil itu meminta pertolongan kepada si Arum ini kalau dirinya terjebak di kolong ranjang si nenek. Dan di dalam mimpinya itu si anak kecil itu menyuruh Arum segera pergi dari rumah si nenek. Tengah malam Arum pun terbangun. Kemudian si Arum ini berusaha untuk tidur kembali karena ia sadar bahwa kejadian itu hanyalah sebuah mimpi. Anehnya si mimpi itu berulang-ulang hingga pagi. Pagi harinya ini ketika si Arum ingin mandi dan si Arum ini mencium bau bangkai di dalam kamar si nenek. Si nenek yang pada saat itu spontan menatap tajam ke si Arum dan langsung buru-buru menutup pintu kamarnya. Setelah mandi nih si Arum merasa gak enak badan gitu ya. Padahal si nenek pada saat itu meminta si Arum untuk pergi menemani dia mencari daun-daunan untuk disayur. Si Arum nih mengatakan pada neneknya, "Nek, maaf sekali Arum gak bisa ikut nih karena Arum lagi gak enak badan gitu."
Lalu nih si nenek menyuruh Arum untuk tetap tinggal di kamar. Dan si nenek mengatakan, awas kamu jangan sesekali masuk ke dalam kamar nenek. Arum pun menjawab, iya nek. Di balik itu si ibu yang sudah sampai di Taiwan, ia mendapati kabar kalau sang suami sudah berangsur-angsur membaik. Si ayah bertanya nih kepada ibunya si Arum, kamu menitipkan Arum sama siapa? Ibu pun bilang kalau si Arum dititipkan ke nenek. Mendengar hal itu dari istrinya, lalu kemudian wajah si ayah pun menjadi sangat panik dan dia memutuskan untuk besok segera pulang ke Indonesia. Lalu nih ibunya si Arum ini bertanya-tanya ya kepada si ayah, kenapa tiba-tiba muka ayahnya ini mendadak jadi panik gini. Lalu si ayahnya nih bilang, kenapa nih kamu berani-beraninya menitipkan anak kita kepada si nenek? Singkat cerita nih kemudian si ayah dan ibunya si Arum ini sampai ke Indonesia sore harinya dan kemudian mereka langsung menuju ke rumah neneknya si Arum. Si ayah Arum dan ibunya ini sampai di rumah nenek sekitar jam 10:30 malam gitu. Saat tepat mereka di depan rumah si nenek dan mereka mendengar suara teriakan si Arum yang sangat histeris. Sontak saja kemudian si ayah Arum langsung mendobrak pintunya dan melihat si nenek hendak membunuh si Arum. Si Arum terlihat berlumuran darah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Beruntungnya si Arum selamat dan sehat kembali. Walaupun terlihat jelas di wajah Arum, ia terlihat masih sangat syok. Ternyata sebelumnya Arum ini selalu bermimpi yang sama tentang gadis itu. Hingga Arum ini nekat masuk ke dalam kamar nenek ketika nenek sedang tidak ada di rumah. Ia mulai curiga nih ketika ia mencium bau bangkai di bawah ranjang yang kebetulan rumah si nenek masih beralaskan tanah. Ketika Arum mulai mencari tahu keberadaan bau bangkai itu di mana dan mulai menggali tanah yang kebetulan dangkal dan tidak dalam di bawah ranjang itu. Lalu ia melihat mayat seorang anak kecil yang sudah dimutilasi. Hingga akhirnya Arum kepergok oleh si nenek dan lalu ia disekap di dalam kamar itu. Lalu terdengar sangat jelas kalau si nenek sedang mengasah sebuah pisaunya. Lewat bolongan pintu Arum pun melihat si nenek sedang menggorokkan pisaunya kepada kucing yang ada di rumah si nenek. Si kucing itu lalu dikuliti ya sama si nenek seperti tidak ada rasa bersalah. Setelah itu lalu nenek masuk ke kamar. Si nenek menusukkan pisaunya ke kaki si Arum. Rumah si nenek ini yang kebetulan sangat jauh dari warga sekitar sehingga membuat suara Arum tidak terdengar oleh siapapun. Si nenek dengan tertawa menikmati setiap sayatan yang ia lakukan ke kaki Arum. Si nenek mau mencoba mencungkil mata si Arum. Hingga ayah dan ibunya datang dan berhasil untuk menghentikannya. Setelah kejadian itu akhirnya si ayah Arum ini melaporkan si neneknya ke kantor polisi. Sehingga terungkap fakta kalau si nenek telah memutilasi seorang anak kecil yang sedang bermain di sawah. Lalu menguburkannya di bawah ranjang si nenek. Bahkan si nenek juga mengaku kalau dirinya sering menculik anak kecil dan menjadikannya sebagai santapan. Wah, ngeri dan jijik juga ya. Ayah si Arum juga bilang kalau si nenek ini adalah nenek tiri. Bahkan kakek Arum juga dulu dibunuh oleh si nenek ini. Waktu itu ayah Arum mengetahuinya dan ia takut mengatakannya ini kepada siapapun. Ayah Arum ini sebenarnya udah tahu kalau si nenek ini adalah seorang psikopat. Setelah beberapa tahun, akhirnya keluarga Arum mendapati kabar kalau si nenek ini akhirnya meninggal di penjara. Nah, gimana nih menurut kalian tentang cerita ini? Apakah dari kalian juga ada yang mempunyai nenek seorang psikopat? Wah, ternyata mengerikan juga ya cerita malam ini. Oke, cukup sekian dulu cerita dari saya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Rini Santika di sini mohon pamit dan sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya.